Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di IAIN Salatiga Menyapa. Nah, untuk sahabat IAIN Salatiga Menyapa, kali ini kita kedatangan tamu yang super spesial. Ada Ibu Puji. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, di video sebelumnya kita udah wawancarai suami beliau, Pak Su-nya Ibu Puji, dan sekarang kita akan wawancarai beliau yang sama-sama super pekerja keras, terus juga punya usaha. Oke, mungkin Ibu boleh perkenalan diri dulu. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pujiana, alumni dari IAIN Salatiga yang dulu masih STAIN pada saat itu. Saya alumni PGMI angkatan 2003. 2003. Oke. Oh, berarti dari IAIN Salatiga juga. IAIN Salatiga dulu. D2-nya di sana. Oh, begitu. Ya. Oke Bu, sebelum kita ke bisnis sama ketemu Pak suami gitu ya, aku mau tanya nih, kalau untuk pertama kali nih Bu, gimana sih dulu memutuskan untuk ke ini aja nih, ya yang Salatiga aja gitu? Oh ya, jadi saya sejak lulus SMA itu tidak tahu kenapa di saat yang lain pada saat itu tidak pingin jadi guru, tapi justru saya pingin jadi guru. Dan melihat ada 3 kalau tidak salah kakak-kakak sebelumnya di daerah sini ada yang di Salatiga. Akhirnya saya bismillah berdua sama teman saya naik bis ke sana, tidak ada yang ngantar juga, bismillah daftar. Dan alhamdulillah dengan persaingan yang agak ketat pada saat itu, masuk bimbingan, masuk tes itu dibantu kakak-kakak yang tergabung dalam IMPBS atau Ikatan Mahasiswa Batang di Salatiga. Pada saat itu akhirnya alhamdulillah diterima di D2 PGKMI pada saat itu. Dan guru sekarang kelas namanya PGMI. Nah, dulu kan hanya ada PAI lah pada saat itu, baru angkatan ketiga Pak ya kalau tidak salah itu ada jurusan guru kelas itu. Jadi agak lumayan persaingan masuknya pada saat itu. Berarti kalau dulu memilih untuk PGMI, cita-citanya mau untuk ngajar anak-anak SD? Anak-anak tingkat SD MI. Berarti dulu mikirnya, meskipun sekarang berbeda ya Bu ya, dulu apa sih cita-citanya? Apa mau memang jadi guru untuk mengajar di sekolah atau gimana? Saya sejak dulu memang ingin jadi guru dan alhamdulillah saya jadi guru. Saya 2003 lulus D2. Alhamdulillah pada saat itu pas ada pengangkatan CPNS, jadi saya sempat wiyata bakti 1 tahun. Alhamdulillah terus ikut tes guru bantu. Ikut tes guru bantu diterima, selang sebulan ikut CPNS Kemenak, alhamdulillah diterima. Jadi saya hanya wiyata bakti 1 tahun, kemudian 2005-nya saya ikut tes CPNS Kemenak dan sampai sekarang alhamdulillah ditempatkan di MI. Dan 2007 dengan berat hati dan dipaksa untuk jadi kepala sekolah. Oh, gitu. Sekarang jadi kepala sekolah. Sekarang dianggap tua dan memang sudah tua. Oh iya. Berarti kalau tadi kan ke pendidikannya, terus ketemunya sama Pak suami itu pripun? Oh gitu ya. Karena kan tadi kan kita melihat di video sebelumnya, beliau itu ngerjain banyak dari orang yang nol lah, dari bawah lah gitu. Dulu melihat Pak suami apakah ini mau jadi suami yang kacamata idaman atau gimana gitu menurut Ibu? Aduh, itu sejarah. Jadi dulu semester 3 kalau tidak salah itu. Semester 3. Di kampus itu ada pamflet pengumuman dibutuhkan tenaga pengajar. Di papan pengumuman itu dibutuhkan tenaga pengajar TPQ Al-Hira pada saat itu. Akhirnya untuk mengisi hari-hari yang kadang sore kita sudah tidak ada jadwal itu, saya coba bismillah daftar, alhamdulillah diterima. Jadi saya di situ kenal di TPQ Al-Hira, yang saya akhirnya setelah diterima ngajar setiap sore, tapi juga jarang juga sih bertemu
suami karena beliau juga banyak yang aktivitas di luar, paling setiap 1 bulan sekali kadang ketemu, ada sedikit honor, itu istilahnya ya, honor atau insentif dari TPQ diberikan lah. Kok malah suatu saat pas suatu hari itu bilang kalau tak gaji sak terusnya gimana? Waduh, ini ada apa ini ya di Jomblo jangan nyimak. Awal jadi agak loh, kok akhirnya ada rasa-rasa itu di situ. Oh berarti timbul rasa sukanya waktu itu, Bu? Waktu Lebih beliau ada apa gitu. kok malah bilang begitu kan, jadi sini juga mikir. Tapi kepikiran nggak, Bu, kalau ini nih atau Enggak sih. inisiatif duluan berarti? Bapaknya. Jadi dulu enggak begitu apa dan sebagainya, sampai pernah karena pernah mengatakan itu, saya juga justru menjauh, jadi malah takut pada saat itu. Takut. Tapi itu mungkin ya karena takdir, Jodoh. jodoh. Jadi dari takut itu justru malah jadi mendekat. Oh. Gitu. Oh gitu. Jadi ini berarti kalau misalnya suatu hari Pak suami nggak bilang kayak gitu, mungkin nggak akan terjadi sampai sekarang ya, Bu ya? Mungkin ya. Berarti kalau semester 3 itu mudah banget loh, Bu. Kalau untuk lanjutannya, apakah dilamar semester 4-nya atau setelah lulus atau Udah, gimana? jadi sempat, akhirnya kan saya di sana kan cuma 2 tahun ya, 4 semester. Di semester jadi sekitar 6 bulan lah saya ngajar di TPQ tadi, terus kenal agak dekat, akhirnya sering ikut kegiatan-kegiatan yang, jadi suami sering ada kegiatan pendampingan petani di beberapa tempat, karena dulu di Korea Thaibah itu kadang pas waktu longgar hari Minggu saya ikut jadi peserta di sana, saya jadi peserta. Kadang malah pas perkenalan itu kadang tiba-tiba celoteh itu, ini calon istri saya, jadi wah ini kok orang mau begini. Jadi ya, itu sejarah dulu seperti itu. Akhirnya jadi tambah dekat. Sempat saya sudah wisuda dan sudah lama tidak komunikasi, tapi karena adanya handphone ya pada saat itu jadi nyambung kembali. Dan karena mungkin jodoh. Berarti ada jedanya ya, Bu, ya, waktu itu ya? Saya 2003 September itu wisuda, dan 2004 Agustus itu menikah. Jadi 1 tahun. Wah, alhamdulillah akhirnya bertemu jodoh. Berarti setelah wisuda, setahun setelahnya? Iya, setahun setelah itu baru nikah. Oh iya, Bu, kalau perjalanan merintis bisnis nih, kan saya kan dari TBI juga, tadris bahasa Inggris, tapi concern atau suka dengan dunia bisnis gitu. Dulu startnya apakah dari rekomendasi Bapak atau Ibu sendiri? Iya, jadi jiwa usaha atau jiwa dagang pada diri saya sendiri itu sebetulnya sudah ada sejak dulu. Jadi saya sejak kuliah itu saya jualan emping. Jadi sering setiap Ramadan itu saya kos di Klaseman Salatiga. Ya, itu ibu-ibu PKK sekitar Klaseman itu banyak yang pesan emping. Jadi pernah sampai pesanan bludak, akhirnya bingung mau bawa gimana. Pernah pinjam mobil kampus juga sama mahasiswa dari Thailand. Oh iya. Bareng-bareng ngambil, kadang juga saya naik bus bawa emping. Ya, terus jilbab saya juga jualan pada saat itu. Ada teman dari Kudus itu. Itu waktu itu semester berapa, Bu? Atau udah dari SMA? Saya dari SMA memang seneng jualan kayak gitu. Jadi apa saja yang saya pikir ketika saya pakai, daripada hanya pakai itu mendingan kita sambil promokan, akhirnya jualan, dan sampai akhirnya juga merebak adanya BBM itu dulu ya, mulai BlackBerry itu ada online itu, sempat jualan gitu. Dan setelah lama off karena punya anak, ngurus anak itu, akhirnya baru kemarin justru di pandemi kemarin. Jadi di pandemi kemarin ketika saya dulu sudah agak lama karena punya anak-anak kecil itu. Anak saya kan selisih 3,5 tahun, jadi belum sempat ikut aktivitas sudah lahiran lagi akhirnya. Jadi sempat lama ndak jualan. Dan kemudian kemarin itu pas
pandemi, tepatnya tanggal 20 September 2020. Jadi 1 tahun kemarin, baru 1 tahunnya itu kemarin. Itu awalnya karena daring, jadi banyak di rumah. Banyak di rumah, dan pada saat itu memang mencekam suasana lingkungan itu adanya COVID ini. Parah gitu ya? Ada yang di sini terkena COVID, dan akhirnya saya mencoba awalnya dolanan online buat grup. Awalnya grup saling mendoakan, saling menguatkan, grup list tadarusan sama list waqiah itu awalnya. Akhirnya yang namanya ibu-ibu dari grup yang isinya 6 sampai sekarang sudah 176 reseller saya, itu awalnya dari grup ngaji tadi. Dan karena orang banyak, ada yang suka grupnya ditambah jualan aja sih biar rame, ada yang kalau buat ngaji ya sendiri ngaji, buat jualan. Akhirnya yang sudah masuk di grup itu saya giring, saya buat link lagi yang serius jualan. Masuk ke grup, klik link berikut. Akhirnya kok lama-lama banyak, dan setelah banyak pun saya bingung yang mau saya jual apa kan. Sempat reseller ambil di teman-teman yang punya produk, itu saya share di situ. Nggak pernah suatu hari sore itu saya list kok pesanan jilbab daily kayak yang saya pakai ini, itu ada 120-an pieces. Jadi saya sampai iki temenan pura kok hampir tiap hari pesanan banyak. Akhirnya saya nambung sama suami, kalau misalnya saya buat brand sendiri aja, buat jahit sendiri biar nantinya bisa manfaat lebih banyak dari hasil jualan ini gimana. Akhirnya karena suami juga biasa di dunia usaha, jadi langsung merespon dan merestui supaya golek penjahit. Akhirnya alhamdulillah berarti sebelum ketemu. itu ada brandnya ini, itu Bu, no brand ya? No brand, jadi saya masih ngereseller milik teman-teman. Jadi ambil pokoknya apa saja yang bisa dijual. Jadi tidak hanya, sampai sekarang pun saya juga tidak hanya jilbab atau masker, pakaian enggak, tapi merambah ke banyak yang gitu. Slogannya ada apa saja ada. Palu gada. Palu gada. Gua ada. Iya, gua ada. Jadi salah satu poin yang aku tangkap adalah convert gimana caranya audiens buat ke bisnis kita, buat jadi mangsa pasar kita. Iya, kita emang harus tahu momen kan, harus tahu momen apa sih yang dibutuhkan pasar pada saat itu. Jiwanya dan Ibu memang pada saat kemarin kita musim pandemi COVID, jarang orang keluar, jadi kita akhirnya melayani online. Ada frozen food, pada saat itu kan cari makanan juga susah, jadi frozen itu praktis, instan. Jadi saya juga jual frozen, jual obat-obatan herbal, kayak jahe, madu yang pada saat ini banyak dibutuhkan untuk nambah imun. Jadi memang kita harus tahu pasar kita apa yang saat itu dibutuhkan. Jadi yang kita jual itu. Nah, kalau berarti Pak Su sama Ibu Puji sama nih Bu, backgroundnya sama-sama suka usaha, suka jualan dari muda. Dari muda kita sharing usaha. Kalau ini Bu, terkait dengan ini bagus nih, Ukinia. Ini brand Bu berarti? Iya, ini sudah saya patenkan juga. Sejak tahun berapa? Lah dulu kemarin itu 20 September 2020 saya membuat grup dan saya namai Sahabat Ukinia. Ya itu. Alhamdulillah sekarang Sahabat Ukinia tidak hanya di area sini, udah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, sampai ke luar negeri pun. Saya sering mutiara Lombok itu kirim ke luar negeri. Jadi saya ada beberapa katalog, kalau tidak salah ada 9 katalog yang saya pakai jadwal untuk share produknya. Jadi tiap hari jam 8 toko online dibuka dan ada jadwal share hari ini apa, share besok apa. Meskipun tiap hari boleh beli apa saja, tapi agar terpromokan semua itu saya buat jadwal untuk share produk. Kalau total reseller dan ini semua ada berapa Bu? Total reseller itu sekarang sudah 176. Wah,
176 sampai ke Riau, ke Medan, Lampung, sama kayak pupuknya Bapak. Sama-sama nasional. Jadi produk Indonesia yang lokal tapi go internasional insya Amin, Allah. amin. Bisa jadi anak muda tuh bikin ini Bu, semangatnya nggak boleh malas lagi gitu loh. Memang saya juga dari muda senang itu Mbak. Hmm. Jadi apa saja. Dan ini Bu, untuk closing, mungkin Ibu mau menyampaikan ke teman-teman sahabat IAIN semuanya yang masih muda nih kayak aku, apa sih yang perlu dilakukan? Kan mungkin nggak semuanya akan menjadi businessman atau businesswomen atau menjadi guru ya. Tapi apa sih yang mau Ibu sampaikan ke anak-anak muda biar nggak malas-malas lagi gitu loh Bu? Oh ya, untuk sahabat-sahabat IAIN ya, sahabat-sahabat IAIN Salatiga yang tercinta, karena saya juga alumni dari sana. Kebanggaan. Jadi intinya isilah hari-hari dengan hal yang manfaat. Apa saja kita niati ikhlas, kita niati belajar, dan apapun ketika hal sekecil apapun ketika kita niati belajar dan niat ikhlas tadi, insya Allah akan bawa manfaat yang baik untuk kita semua, untuk teman-teman semua. Jadi belajarlah dari pengalaman, jangan takut gagal, jangan takut mencoba. Itu yang kami lakukan, saya dan suami. Jadi jatuh bangun itu biasa, tapi kita tidak boleh putus asa, karena yang namanya gagal itu sudah menjadi paket dari hasil sukses nanti. Jadi sukses itu harus ada paketnya, harus ada gagal dulu. Jadi itu sudah jadi kesatuan. Jadi tidak ada yang manusia yang sukses mulu seterusnya, itu tidak ada. Pasti pernah ada jatuh, pernah di titik yang sampai bawah, dan selama kita masih mau bangkit, belajar dan ikhlas, memang itu jalannya. Jadi insya Allah nanti suatu saat akan ketemu dengan yang namanya puncak kembali setelah jatuh tadi. Amin, amin, amin. Ya. Mungkin cukup sekian. Begitu wawancara dengan Ibu Puji, menginspirasi sekali untuk saya anak muda, tertampar, nggak boleh males-malesan, selalu mencoba ya Bu ya. Jangan takut mencoba. Karena kegagalan itu satu paket dengan keberhasilan, jadi terus bangkit. Iya. Oke, terima kasih untuk sahabat IAIN Salatiga Menyapa yang sudah melihat kami dan menonton kami. Kami pamit Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.